Seri 4 Pedang Kayu Harum. Pendekar Lembah Naga. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 12. Dan dia sendiri selama ini telah rajin berlatih silat dari para pelatih silat yang biasa melatih para pengawal di istana. Dia sendiri suka akan ilmu silat, maka melihat nenek itu terluka dan dirawat di istana, melihat betapa jarang ada yang berani dan mampu melayaninya, dia lalu memperlihatkan kesetiaannya, menawarkan diri untuk merawatnya. Dan dia berhasil. Kim Hong Liunio melihat kesempatan baik sekali baginya. Bukan saja kesempatan untuk membuat senang hati nenek itu dan Sri Baginda, akan tetapi juga kesempatan untuk mempelajari ilmu kesaktian karena dia tahu bahwa Hekiat Moli adalah seorang nenek luar biasa yang memiliki ilmu kepandaian seperti dewa. Memang harus diakui bahwa wanita muda itu memang cerdik bukan main. Bukan hanya ilmu silat yang menariknya mendekati Hekiat Moli, sungguh pun memang dia ingin sekali menjadi seorang yang berilmu tinggi. Akan tetapi lebih dari itu, apabila dia bisa menjadi murid nenek itu, berarti dia menjadi adik seperguruan Sri Baginda Sabutai sendiri dan hal ini tentu saja akan mengangkat derajatnya, dari seorang dayang menjadi adik seperguruan raja. Dan dia memang berhasil menyenangkan hati nenek itu. Hekiat Moli adalah seorang nenek yang sudah pikun, maka melihat dayang yang merawatnya penuh ketekunan, melayaninya dan merawatnya ketika dia masih menderita sakit sehingga dia berak dan kencing di atas pembaringan, dibersihkan dan dicuci, dimandikan oleh dayang ini, hatinya tertarik sekali dan dia menjadi suka kepada dayang itu. Nenek pikun ini mulailah mengajaknya bercakap-cakap, bahkan menceritakan tentang sakit hatinya terhadap para musuhnya. Menyatakan betapa dia sudah terlalu tua sehingga sakit hatinya itu tentu akan dibawanya sampai mati tanpa terbalas, karena muridnya yang hanya seorang, yaitu Sabutai, adalah seorang raja yang tidak mungkin mengurus urusan pribadi. Mendengar ini, secara cerdik sekali Kim Hong Liunio lalu menawarkan diri untuk mewakili nenek itu membalas musuh-musuhnya. Kau? Hihihihihihi. 3 orang musuh besarku itu adalah orang-orang yang memiliki kepandaian tinggi. Orang macam engkau mana mampu mewakili aku untuk membunuh mereka? Nenek itu mentertawakan. Kim Hong Liunio menjatuhkan diri berlutut. Kalau Lo Cianpui mendidik saya dan menurunkan semua kepandaian Lo Cianpui kepada saya, apa sukarnya bagi saya untuk membunuh mereka sehingga kelak Lo Cianpui boleh naik ke alam baka dengan hati tenang? Hekiat Moli terbelalak, berpikir dan akhirnya dia mengangguk-angguk. Hendak kulihat dulu bakatmu. Dia lalu mencoba dan menyuruh wanita itu mainkan ilmu silat yang pernah dipelajarinya. Hatinya girang sekali ketika mendapatkan kenyataan bahwa Kim Hong Liunio ternyata memiliki bakat yang amat baik. Baik. Kau berlututlah dan bersumpahlah. Aku menerimamu menjadi muridku, akhirnya dia berkata. Kim Hong Liunio ketika itu berusia 20 tahun lebih dan cepat dia menjatuhkan diri berlutut di depan pembaringan nenek itu. Hekiat Moli terkekeh, lalu mengelus kepala muridnya dan tiba-tiba bertanya. Engkau masih perawan? Pertanyaan ini tentu saja amat mengejutkan dan mengherankan hati gadis itu, dan juga membuat pipinya menjadi merah sekali karena malu. Akan tetapi dia mengangguk. Bagus. Aku telah menciptakan beberapa ilmu yang hanya dapat dipelajari dengan sempurna oleh perawan-perawan dan jejaka-jejaka. Sekarang engkau harus bersumpah bahwa kelak engkau akan membunuh semua orang Siap, Tio, dan Cia yang kau temukan, dan kau tidak akan berhenti melakukan pembunuhan terhadap keturunan 3 Shi itu sebelum engkau berhasil membunuh 3 orang musuh besarku, yaitu Yap In Hong dan kakaknya Yap Kun Leong, Cia Bun Hou, dan Tio Sun. Hayo bersumpahlah. Sambil berlutut, Kim Hong Liunio lalu bersumpah menurutkan kata-kata nenek itu. Kemudian tiba-tiba gadis itu merasa dagunya sakit sekali ketika tangan nenek itu menyambar, kepalanya pening dan dia roboh pingsan. Ketika dia siuman kembali, dia merasakan dagunya masih amat sakit. Dia merabanya dan ternyata dagunya terluka. Biarkan saja, sudah kuobati. Nanti akan tumbuh sebuah tahi lalat kecil di situ, dan itu adalah tanda bahwa engkau masih perawan. Sekarang bersumpahlah lagi bahwa sebelum kau berhasil membunuh 3 orang musuh besarku itu, engkau tidak boleh menikah. Dan awas, sekali saja engkau melanggar pantangan itu dan keperawananmu lenyap, tentu tahi lalat di dagumu itu pun akan lenyap dan aku akan membunuhmu. Bukan main kagetnya hati gadis itu. Akan tetapi dia tahu bahwa nenek ini memang amat sakti luar biasa dan keji.
Dengan suara tenang dia lalu mengucapkan sumpahnya lagi bahwa dia tidak akan menikah sebelum berhasil membunuh 3 orang musuh besar dari gurunya. Hekiat Molly tertawa terkekeh-kekeh dengan hati senang. Hihihihi, sekarang kau menjadi muridku, akan tetapi jangan kira bahwa engkau akan dapat melepaskan diri dari sumpahmu. Hayo lekas panggil suhengmu ke sini. Suheng. Raja Sabutai itu? Siapa lagi dia kalau bukan suhengmu, bentak nenek itu. Hayo lekas minta supaya datang ke sini, sekarang juga. Bukan main girang dan bangganya rasa hati gadis itu. Raja Sabutai adalah suhengnya. Dia mengangguk lalu berlari keluar, terus memasuki istana Raja Sabutai. Akan tetapi tentu saja dia tidak berani selancang itu dan setelah tiba di depan Sri Baginda tetap saja dia bersikap hormat seperti biasanya. Kim Hong, mengapa engkau meninggalkan Subo dan datang menghadap tanpa diundang? Sri Baginda berkata dengan halus. Harap Paduka Sudi memaafkan hamba. Hamba diutus oleh Lord Haitai, Nyonya Tua, untuk minta Paduka Suka datang kepada beliau sekarang juga. Tentu saja dia tidak berani lancang menyebut Subo kepada nenek itu. Raja Sabutai mengenal watak gurunya yang aneh, maka dia pun bergegas pergi bersama Kim Hong Liunio memasuki kamar Subonya. Begitu dia masuk, Hekiat Molly lalu berkata, Sri Baginda, sekarang engkau mempunyai seorang sumai. Sumai? Hehehehe, dia itulah sumaimu. Kim Hong. Sabutai terbelalak. Kim Hong Liunio merasa jantungnya berdebar tegang. Dia takut kalau raja marah dan merasa terhina, maka cepat-cepat dia menjatuhkan diri berlutut dan tanpa berani mengangkat muka dia lalu berkata, mohon Paduka Sudi memberi ampun kepada hamba. Hamba mendengar penuturan Lord Haitai. Kau menyebut Nyonya Tua kepadaku? Murid apa kau ini? Tiba-tiba nenek itu membentak. Kim Hong Liunio terkejut dan melanjutkan kata-katanya. Subo bercerita tentang musuh-musuh beliau dan hamba merasa kasihan, maka hamba menawarkan diri untuk mewakili Subo membalas sakit hati itu, lalu Subo mengangkat hamba menjadi murid. Raja Sabutai menoleh kepada nenek itu. Subo, apakah dia pantas menjadi murid Subo? Apakah kelak dia tidak akan mengecewakan dan memalukan kita? Hehehe. Sri Baginda lihat saja, beberapa tahun lagi kepandaiannya sudah akan melampaui tingkat kepandaianmu sendiri. Hihihi. Dan pula dia sudah bersumpah akan membunuh 3-4 orang Siap, Cia dan Tio itu. Sri Baginda saya panggil ke sini untuk menjadi saksi. Lihatlah tahi lalat di dagunya itu, sekarang merupakan luka, beberapa hari lagi akan tumbuh tahi lalat di situ sebagai tanda keperawanannya. Dia bersumpah tidak akan menikah sebelum berhasil membunuh musuh-musuh kita dan kalau aku sudah mati, harap Sri Baginda mengawasinya. Kalau musuh-musuh belum mati dan tahi lalat itu lenyap, berarti dia melanggar sumpah dan harus dibunuh. Raja Sabutai mengangguk-angguk. Jangan khawatir, Subo, aku akan mengamatinya. Diam-diam Kim Hong Liunio terkejut bukan main. Ketika dia tadi bersumpah, memang timbul perasaan mengejek di dalam hatinya. Nenek itu sudah tua mana bisa mengawasi dia terus? Dan tentang tahi lalat tanda keperawanan itu tentu tidak akan ada orang lain yang tahu. Siapa kira, nenek iblis itu kini membuka rahasia ini kepada Raja Sabutai, bahkan memesan kepada raja itu untuk mewakilinya menghukum kalau dia berani melanggar sumpahnya. Demikianlah, mulai hari itu Kim Hong Liunio menjadi murid Hekiat Molly dan ternyata dia memang berbakat baik sekali. Dia masih bersikap hormat kepada raja, dan hanya di depan gurunya saja dia berani menyebut suheng kepada raja. Di tempat biasa, dia masih bersikap sebagai seorang dayang terkasih. Akan tetapi, semua orang dari pelayan terendah sampai panglima tertinggi tahu belaka, bahwa dayang ini adalah murid Hekiat Molly, adik seperguruan raja dan kepandaian yang amat hebat, maka tentu saja semua orang menghormatinya dan tidak ada yang memperlakukannya sebagai seorang dayang. Apalagi setelah putra dari Raja Sabutai mulai dilatih ilmu silat, maka pengaruh Kim Hong Liunio lebih besar lagi. Dialah yang diserahi tugas untuk mendidik anak laki-laki itu. Anak laki-laki itu bukan lain adalah Cheng Han Hou, putra tunggal dari Raja Sabutai. Nama Cheng Han Hou adalah nama pemberian dari Hamila, ibu kandung anak itu, sedangkan nama pemberian ayahnya adalah Pangeran Ogut Hai. Mengapa Permaisuri Hamila memberi nama Cheng Han Hou kepada putranya? Hal ini ada rahasianya yang hanya diketahui oleh Permaisuri Karmila dan suaminya sendiri, yaitu Raja Sabutai.
Di dalam cerita Dewi Mao telah diceritakan peristiwa itu yang terjadi belasan tahun yang lalu. Ketika itu, Raja Sabutai dan istrinya yang tercinta, yang masih amat muda dan cantik jelita, belum mempunyai keturunan. Pada waktu itu, Kaisar Chengtung dari Kerajaan Beng, yang baru berusia 23 tahun, dijebak oleh kecurangan dan pengkhianatan seorang pembesar. Di waktu melakukan perjalanan ke utara, Kaisar muda ini telah menjadi tawanan Raja Liar, yaitu Raja Sabutai dan ditahan di daerah liar di utara. Kaisar Chengtung yang muda itu memperlihatkan sikap gagah perkasa, dan hal ini amat menarik dan mengagumkan hati Raja Sabutai. Kaisar Chengtung tidak dibunuh oleh Sabutai karena memang hendak dijadikan sandera kalau dia menyerbu ke selatan. Ketika itu, Raja Sabutai merasa berduka dan kecewa karena dari permaisurinya yang amat cantik dan tercinta itu, dia belum juga memperoleh keturunan. Karena sejak dahulu sebelum menikah dengan istri tercinta ini pun belum pernah ada selirnya yang memperoleh keturunan, maka dia dapat menduga bahwa dialah yang tidak dapat memberikan keturunan kepada permaisurinya yang tercinta itu. Padahal dia ingin sekali mempunyai anak dari permaisurinya terkasih ini. Ketika dia melihat kegagahan Kaisar Chengtung yang menjadi tawanannya, timbullah rencananya yang amat luar biasa. Dia hendak menggunakan kaisar yang dikaguminya itu agar dapat meninggalkan keturunan dalam rahim permaisurinya, keturunan yang kelak akan menjadi anaknya secara resmi. Dia tidak akan malu mempunyai anak yang sebetulnya mempunyai darah kaisar yang besar dan gagah perkasa itu. Bahkan kedudukan kaisar itu masih jauh lebih tinggi daripada kedudukannya sebagai raja liar. Demikianlah, dengan sepengetahuannya, bahkan atas perintahnya, sang permaisuri Hamila yang muda dan cantik jelita itu mendekati tawanan terhormat itu. Kemudian terjadilah hal yang tidak mengherankan mengingat bahwa keduanya masih sama muda dan keduanya merupakan pria dan wanita yang tampan dan cantik. Kedua orang muda itu saling jatuh cinta. Kemudian, tepat seperti yang diharapkan oleh Raja Sabutai, permaisurinya mengandung, bahkan kemudian melahirkan seorang anak laki-laki yang sehat dan tampan. Sementara itu, Kaisar Chengtung telah dapat lolos dari tawanan dan kembali ke Tionggoan untuk menjadi kaisar lagi. Demikianlah cerita ringkas dari peristiwa itu yang dituturkan dengan jelas dalam cerita Dewi Mao. Rahasia tentang diri anak yang kini bernama Pangeran Oguthai alias Cheng Han Ho itu hanya diketahui oleh ayah dan ibunya sendiri. Raja Sabutai memberi nama Oguthai kepada putranya, diambil dari nama seorang pangeran gagah perkasa bangsa Mongol, putra ketiga dari Raja Besar Jenghis Han yang termasyhur itu. Akan tetapi atas permintaan permaisuri Hamila, anak itu diberi nama Cheng Han Ho. Shi Cheng diambilnya dari nama Kaisar Chengtung yang sesungguhnya adalah ayah kandung dari anak itu, dan nama Han Ho adalah nama pemberian Kaisar Chengtung sendiri yang diam-diam disampaikan kepada bekas kekasihnya itu. Hal itu membuktikan bahwa sampai saat itu pun sang permaisuri itu masih belum dapat melupakan kekasihnya, ayah kandung dari anaknya. Biarpun dia seorang raja, namun Sabutai adalah seorang yang suka akan kegagahan, maka tentu saja dia ingin melihat putra tunggalnya itu menjadi seorang gagah perkasa dan berilmu tinggi. Oleh karena itu, semenjak masih kecil, Oguthai atau Cheng Han Ho itu oleh Raja Sabutai diserahkan kepada subonya untuk digembleng, dan dengan sendirinya anak itu dekat sekali dengan sucinya, Kim Hong Liunio yang kadang-kadang mewakili gurunya untuk melatih sang pangeran ini. Demikianlah keadaan anak laki-laki berusia 14 tahun yang tampan dan lihai itu, yang bukan lain adalah Cheng Han Ho, dan Kim Hong Liunio yang kini telah menjadi seorang wanita yang luar biasa lihainya, dan tepat seperti apa yang pernah dijanjikan oleh Hek Hiat Moli kepada Sabutai. Kepandaian Kim Hong Liunio kini sedemikian hebatnya sehingga sudah melampaui tingkat kepandaian Raja Sabutai sendiri. Banyak ilmu-ilmu baru ciptaan nenek yang sudah tua renta itu dikuasai oleh Kim Hong Liunio, ilmu-ilmu yang sengaja diciptakan oleh Hek Hiat Moli bagi muridnya ini untuk menghadapi musuh-musuh besarnya, ilmu yang bahkan Hek Hiat Moli sendiri tidak mampu menguasainya karena tidak sempat lagi melatih diri. Pada hari itu, Kim Hong Liunio diutus kembali oleh Raja Sabutai untuk pergi ke Lembah Naga dan dalam kesempatan ini, Hamila diam-diam memanggil Kim Hong Liunio menghadap. Setelah wanita yang masih bersikap sebagai dayang di depan permaisuri itu menghadap, permaisuri Hamila lalu memegang tangannya dan berkata, Kim Hong, sebagai murid Hek Hiat Moli, kurasa engkau telah tahu akan rahasia yang meliputi diri anakku, Oguthai. Benarkah dugaanku? Permaisuri yang masih kelihatan cantik sekali itu memandang wajah Kim Hong Liunio dengan penuh selidik.
Wajah ini masih cantik dan muda, bahkan kelihatan lebih muda daripada wajah sang permaisuri. Sungguh pun usia Kim Hong Liunio pada waktu itu sudah 35 tahun sedangkan usia sang permaisuri baru 30 tahun lebih sedikit. Hal ini adalah karena Kim Hong Liunio menguasai suatu ilmu mujizat yang diajarkan oleh gurunya, ilmu yang akan membuat dia tidak akan pernah nampak tua. Kim Hong Liunio yang dulu sebelum menjadi murid Hekiat Moli bersifat riang itu kini menjadi seorang yang pendiam sekali, pendiam dan dingin akan tetapi terhadap permaisuri dia masih tetap menghormat. Dia berlutut dan menjawab. Hamba ada mendengar sedikit tentang hubungan sang pangeran dengan kaisar kerajaan Beng di selatan, akan tetapi mana hamba berani untuk mengetahui lebih banyak? Hamila tertunduk sejenak, lalu berkata lagi. Kim Hong, engkau adalah seorang yang amat setia, bahkan engkau masih terhitung saudara seperguruan dari Sri Baginda sendiri dan juga engkaulah yang membantu gurumu mendidik anakku, oleh karena itu tidak perlu lagi aku merahasiakannya. Ketahuilah bahwa Han Hou adalah keturunan Kaisar Cheng Tung dari kerajaan Beng. Akan tetapi Kim Hong Liunio tidak kelihatan kaget mendengar ini, karena memang dia telah dapat menduganya. Karena menduga itulah maka dia selalu menyebut, Sute, kepada Han Hou, bahkan selalu mengajarkan Han Hou untuk berbahasa Han sehingga anak itu selain pandai ilmu silat, juga pandai pula berbahasa Han dan pandai membaca dan menulis pula. Hamba telah mendengarkan dan terima kasih atas kepercayaan Paduka. Apakah maksud Paduka dengan membuka rahasia ini? Perintah apakah yang hendak Paduka berikan kepada hamba? Aku mendengar bahwa engkau diutus ke selatan, ke Lembah Naga. Benarkah? Memang benar demikian, apakah ada sesuatu yang harus hamba lakukan? Engkau diperintahkan apa oleh si Baginda? Hamba disuruh menyampaikan kepada penghuni Lembah Naga bahwa dalam waktu setengah tahun mendatang ini, Lembah Naga harus dikosongkan karena istana Lembah Naga akan dipakai oleh Sri Baginda. Untuk apa istana tua yang sudah bobrok itu? Setengah tahun lagi usia sang pangeran sudah genap 15 tahun. Sri Baginda berniat mengundang kepada seluruh tokoh di dunia Kang Ou dan di dalam undangan itu nanti setelah mereka berkumpul, Sri Baginda akan memilih orang yang paling pandai di antara mereka, yaitu yang dapat mengalahkan hamba, untuk selanjutnya mendidik ilmu silat kepada sang pangeran. Apa perlunya itu? Kepandaianmu dan kepandaiannya sendiri sudah hebat, dan masih ada Hekiat Moli yang mendidik putraku. Mau dijadikan apa putraku maka harus menerima pendidikan orang yang paling pandai di antara jagoan-jagoan itu? Sri Baginda ingin melihat sang pangeran menjadi jagoan nomor 1 di dunia, dan hamba yakin melihat bakatnya, bahwa hal itu pasti akan terlaksana, kata Kim Hong Liunio yang ikut merasa gembira dan bangga karena sesungguhnya dialah yang selama ini mendidik Han Hou. Aku tidak mau tahu segala urusan tetek bengek itu. Dengar, Kim Hong, aku mempunyai urusan yang lebih penting lagi dan aku minta engkau suka melaksanakan perintahku ini. Aku telah memberitahu kepada Sri Baginda dan beliau hanya setuju saja. Sanggupkah kau melaksanakan perintahku? Paduka tentu telah memaklumi bahwa hamba akan melaksanakan segala perintah Paduka dengan taruhan nyawa hamba. Bagus, aku percaya kepadamu, Kim Hong. Begini. Setelah engkau mengunjungi istana Lembah Naga, bersama Han Hou yang harus kau ajak serta, kau antarkanlah anakku itu melintasi tembok besar dan mengunjungi kota raja kerajaan Beng. Kim Hong Liunio benar-benar terkejut bukan main karena sama sekali tidak disangkanya bahwa tugas yang akan diserahkan kepadanya demikian hebatnya. Hamba mendengarkan, katanya. Aku mendengar bahwa waktu ini, Kaisar sedang menderita sakit. Hatiku merasa tidak enak sekali dan aku selamanya tentu akan menderita tekanan batin kalau putraku itu belum sempat melihat wajah ayah kandungnya. Maka ajaklah dia menghadap dan pertemukan dia dengan Kaisar sebelum terjadi apa-apa dengan Kaisar, Kim Hong. Hamba siap melaksanakan tugas. Akan tetapi, hamba kira tidak akan mudah untuk dapat menghadap Kaisar begitu saja, dan untuk menggunakan kekerasan, rasanya hal itu tidak mungkin. Tenaga hamba seorang mana mampu melakukan hal seperti itu? Permaisuri Hamila tersenyum lembut, lalu mengeluarkan sebuah kotak kecil. Kau bawalah ini, di dalamnya terdapat suratku dan sebuah benda yang pasti akan dikenal di sana dan akan membuka semua pintu istana untuk putraku. Kim Hong Liunio menerima sambil berlutut, tidak banyak bertanya. Hati wanita ini merasa lega ketika Sri Baginda sendiri datang dan dengan wajah yang keras mengatakan, Kim Hong, aku serahkan keselamatan Oguthai kepadamu.
Engkau adalah sumaku sendiri, bahkan Oguthai adalah sutemu juga. Maka, engkaulah yang bertanggung jawab atas keselamatan putraku. Akan hamba lindungi dengan pertaruhan nyawa hamba. Nyawa hamba yang menjadi tanggungannya, Sri Baginda, jawab Kim Hong Liunio dengan tegas dan penuh dengan kebanggaan. Demikianlah, pada hari itu Kim Hong Liunio berangkat bersama Cheng Han Hou menunggang kereta yang mewah menuju ke selatan dikawal oleh 17 orang pengawal pilihan, yang bertindak sebagai anak buah dan juga melayani segala keperluan sang pangeran. Dan seperti diceritakan di bagian depan, perjalanan itu dihadang oleh orang-orang yang merasa sakit hati terhadap Kim Hong Liunio yang sudah banyak membunuhi orang-orang Siap, Tio, dan Chia. Kim Hong Liunio mengajak sutenya untuk meninggalkan kereta karena dia ingin melatih sutenya itu menghadapi orang-orang yang dianggapnya tidak terlalu berbahaya itu dan seperti telah diceritakan di bagian depan, 5 orang itu dengan mudah dapat mereka tewaskan dan setelah itu mereka menerima undangan dari Zheng Huapang yang mengirim surat beracun yang berbahaya itu. Seperti tidak pernah terjadi sesuatu kini Kim Hong Liunio bersama Han Hou telah menunggang kereta lagi, menuju ke Lembah Naga. Karena rombongan ini menggunakan kereta, maka mereka harus mengambil jalan raya yang lebar, jalan memutar. Tidak seperti Xiongbu yang tadi mengintai dari tempat persembunyiannya dan kini anak ini dapat mendahului pulang ke istana Lembah Naga melalui jalan yang jauh lebih dekat namun tidak mungkin ditempuh oleh kereta itu. Xin Liong. Hok Boan memanggil-manggil dengan suara marah. Dia sudah membawa sebatang cambuk rotan yang sudah dipersiapkannya untuk menghajar anak itu. Hatinya menjadi makin marah ketika dia tidak melihat anak itu dan tidak mendengar jawabannya, maka dia lalu mencari ke belakang kandang kuda. Xin Liong, di mana kau? Hayo cepat ke sini, kembali Hok Boan berteriak. Tiba-tiba terdengar jawaban Xin Liong dari atas sebatang pohon di tepi hutan dekat kandang itu. Gihu memanggil saya. Saya berada di sini. Hok Boan lari ke bawah pohon itu, bertolak pinggang dan memandang ke atas. Dia melihat Xin Liong duduk di cabang pohon itu. Hayo lekas turun kau, anak jahat dan kurang ajar. Xin Liong terkejut dan cepat dia merayap turun dari atas pohon dan berdiri di depan ayah angkatnya itu dengan kepala ditundukkan. Dia tahu bahwa ayah angkat ini kelihatan marah tentu berhubung dengan peristiwa perkelahiannya dengan Xiongbu pagi tadi. Engkau berani melawan Kuan Kongcu, ya, bentak Hok Boan. Bagaimanakah pesan dan laranganku dahulu itu? Engkau berani melanggarnya, ya. Hayo katakan, siapa yang kau andalkan? Hayo siapa? Kemarahan Hok Boan sebenarnya tertuju kepada istrinya yang menurut pengaduan Xiongbu telah menampar anak itu, akan tetapi karena dia tidak mau ribut-ribut langsung dengan istrinya, maka kemarahan itu kini ditimpakan kepada Xin Liong dan ingin dia mendengar anak ini mengandalkan ibu angkatnya. Akan tetapi Xin Liong tidak menjawab. Dia tahu ayah angkatnya ini amat memanjakan 2 orang keponakannya itu, maka tentu akan percuma saja kalau dia membela diri dengan kata-kata. Dia adalah seorang anak keras hati, maka kini dia berdiri menunduk sambil menggigit bibir. Kau tidak lekas berlutut minta ampun, kembali Hok Boan menghardik, makin marah melihat anak itu berdiri dengan bandelnya. Akan tetapi Xin Liong hanya melirik ke arah wajah ayah angkatnya itu sebentar, lalu menunduk lagi. Bagaimana dia mau minta ampun kalau dia tidak bersalah apa-apa? Dalam urusan antara dia dan Xiongbu, kalau mau bicara tentang minta ampun, sepatutnya Xiongbu yang harus minta ampun. Karena anak itulah yang mulai lebih dulu menyerangnya. Maka dia mengeraskan hatinya dan tidak menjawab, juga tidak berlutut, apalagi minta ampun. Hayo kau minta ampun kepada Kuan Kongcu. Hok Boan membentak dan dia mencengkeram pundak anak itu dan ditariknya kembali ke dalam rumah. Hok Boan mendorong-dorong sehingga tubuh Xin Liong terhuyung, bahkan ketika dia mendorong melangkahi anak tangga, dia terjatuh. Akan tetapi Hok Boan menyeretnya bangun dan menariknya memasuki ruangan samping di mana Lan Lan, Lin Lin, dan Beng Xin memandang dengan mata terbelalak. Memang Hok Boan sengaja mengajak Xin Liong kembali ke rumah, untuk dihajar di rumah, bukan saja untuk minta ampun kepada Xiongbu, akan tetapi juga agar dilihat semua isi rumah sehingga Xin Liong akan merasa malu dan bertobat benar-benar. Di mana Xiongbu? Tanya Hok Boan kepada 3 orang anak itu dengan suara membentak. Suruh dia ke sini. Dia tidak ada ayah, jawab Lan Lan dan Lin Lin hampir berbareng. Dia tadi lari ke dalam hutan sambil menangis, Paman, kata Beng Xin dengan mata terbelalak ketakutan. Mendengar ini, makin kasihanlah rasa hati Bok Hoan kepada Xiongbu, dan makin marahlah dia kepada Xin Liong.
Anak liar, hayo kau berlutut dan minta ampun, bentaknya dan cambuk rotan di tangan kanannya mulai dikerjakannya. Terdengar bunyi cambuk menyambar lalu menimpa punggung Sin Leong, nyaring sekali suaranya, bertubi-tubi. Hayo berlutut, bentak Hok Boan. Akan tetapi Sin Leong hanya berdiri menghadap jendela, kedua tangannya menekan tembok, mukanya pucat, bibirnya digigitnya sendiri untuk mencegah dia menangis. Tar 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 tar. Kembali cambuk itu menghantam punggung dan pinggulnya. Sin Leong memejamkan mata dan menggigiti bibir makin keras karena rasa nyeri menggigit tubuhnya bagian belakang. Namun dia sama sekali tidak menangis, tidak mengeluh, apalagi berlutut minta ampun. Tar 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 tar. Hok Boan menjadi makin marah menyaksikan kebandelan ini, merasa seolah-olah dia ditantang. Tiba-tiba Lan Lan dan Lin Lin menjatuhkan diri berlutut menghadap ayah mereka. Ayah, jangan pukul dia. Lan Lan berkata dengan suara terisak. Ayah, dia tidak bersalah, ampunkan dia, ayah. Lin Lin juga berkata dan anak perempuan ini sudah menangis. Melihat itu, Beng Sin juga berlutut. Anak yang gemuk ini merasa kasihan sekali kepada Sin Leong, apalagi melihat betapa permintaan kedua anak perempuan itu agaknya belum menggerakkan pamannya yang masih terus mencambuki punggung Sin Leong. Dia melihat warna merah dari balik baju Sin Leong, tanda bahwa kulit punggung itu tentu sudah pecah-pecah berdarah. Paman harap paman sudi mengampuninya, sesungguhnya Sin Leong tidak bersalah, paman ampunkanlah dia, anak gendut itu pun minta ampun sambil berlutut. Hok Boan terengah-engah, bukan karena lelah, melainkan karena dibakar oleh kemarahannya sendiri. Dia tadi tidak mendengar suara kedua orang anak perempuan itu, akan tetapi ketika Beng Sin juga mintakan ampun, dia agak merasa heran dan ragu, menghentikan cambukannya dan menoleh. Terbelalak dia memandang ke arah tiga orang anak yang berlutut itu. Mereka mintakan ampun untuk Sin Leong? Dia tertegun terheran dan agak bingung. Paman! Celaka, lekas, wah, celaka! Hok Boan terkejut, juga tiga orang anak yang sedang berlutut terkejut bukan main lalu mereka cepat menoleh. Xiong Bu memasuki ruangan itu sambil terengah-engah, wajahnya pucat sekali, matanya terbelalak ketakutan. Hanya Sin Leong yang masih bersikap tenang, bahkan masih berdiri seperti tadi, menghadap jendela, tidak memperdulikan segala yang terjadi, juga tidak memperdulikan apakah dia akan dicambuki lagi ataukah tidak. Xiong Bu, ada apa? Hok Bao bertanya dengan kaget sekali. Juga tiga orang anak itu sudah bangkit berdiri dan menghampiri Xiong Bu dengan kaget dan heran. Paman, celaka, mereka datang, dan dia, siluman wanita itu, dia mau membunuh orang, mereka sudah membunuh banyak orang di hutan sana. Xiong Bu berkata dengan gagap dan dia kelihatan amat ketakutan. Hok Boan mengerutkan alisnya. Dia tidak senang melihat Xiong Bu yang disayangnya itu kelihatan begini ketakutan. Tidak patutlah kalau keponakannya, atau lebih tepat lagi muridnya atau anak kandungnya sendiri, puteranya sendiri, bersikap begini penakut. Bicaralah yang jelas, bentaknya dan kini dia sudah melupakan Sin Leong, bahkan dia sudah membuang cambuk rotan itu ke atas lantai. Apakah yang telah terjadi? Beberapa kali Xiong Bu menelan ludah untuk menenteramkan hatinya yang terguncang. Memang anak ini tadi menyaksikan sepak terjang wanita cantik dan anak laki-laki yang membunuhi orang seenaknya itu. Setelah agak tenang hatinya karena teringat bahwa dia berada dalam perlindungan ayahnya, Xiong Bu lalu berkata, di dalam hutan saya melihat seorang wanita yang seperti siluman, sakti dan kejam sekali, bersama seorang anak laki-laki yang seperti bangsawan. Mereka membunuhi orang-orang dan akhirnya mereka menunggang kereta yang amat indah, dikawal oleh belasan orang prajurit, katanya hendak ke sini. Dan wanita itu menyeramkan sekali, paman, dia cantik seperti putri, akan tetapi kejam seperti iblis. Diam-diam Hok Boan terkejut juga, alisnya berkerut. Teringatlah dia akan wanita utusan Raja Sabutai 10 atau 11 tahun yang lalu, yang muncul ketika dia merayakan pernikahannya dengan istrinya sekarang. Maka tiba-tiba dia bertanya. Apakah wanita itu membawa salib kayu yang ada tulisannya 3 macam shi? Benar, paman. Siap, Tio, dan Cia. Itulah celakanya, dia bilang mau membunuh semua orang dengan 3 macam shi itu dan dia bilang mau datang ke lembah naga ini. Kini yakinlah Hok Boan bahwa memang benar wanita lihai utusan Raja Sabutai itulah yang dimaksudkan oleh Xiong Bu. Akan tetapi tentu saja dia tidak merasa khawatir.
dan dia berkata sambil menarik napas panjang, menekan kengeriannya membayangkan wanita itu agar terlihat oleh anak-anak itu bahwa dia tidak takut. Mengapa engkau ketakutan seperti itu? Wanita itu bukanlah musuh kita, dia mencari orang-orang Siap, Tio, dan Chia. Apakah yang mesti dikhawatirkan? Di sini tidak ada seorang pun yang mempunyai Siap, Tio, atau Chia. Jangan kau mudah sekali ketakutan, Xiongbu. Tapi, Paman, bukankah dia itu Chia? Hok Boan terkejut ketika melihat Xiongbu menudingkan telunjuknya kepada Xin Liong yang masih berdiri di depan jendela. Apa katamu, bentaknya? Dia adalah Chia, maka celakalah kalau wanita itu datang. Pada saat itu, terdengarlah suara halus dan nyaring. Siapakah Chia? Hok Boan cepat menoleh dan bulu tengkuknya meremang ketika dia melihat wanita itu yang segera dikenalnya. Biarpun sudah lewat 11 tahun, akan tetapi seolah-olah baru kemarin saja dia melihat wanita ini datang ke dalam ruangan pesta pernikahannya dan membunuhi orang. Tidak ada perubahan sama sekali pada wanita itu, wajahnya masih kelihatan cantik jelita seperti dulu, cantik dan agung, seperti seorang putri raja, sikapnya dingin, angkuh, dan tahi lalat hitam kecil di dagunya membuatnya nampak makin manis. Masih kelihatan muda belia seperti dulu, padahal dibandingkan dengan kemunculannya yang pertama, tentu usianya kini sudah bertambah 11 tahun. Cepat Hok Boan melangkah maju dan menjura dengan hormat sekali, lalu tersenyum dan berkata lembut. Ai, kiranya Kounio, Nona, yang datang mengunjungi kami. Selamat datang, Kounio, dan mudah-mudahan selama ini Kounio dalam keadaan baik-baik saja. Silakan masuk dan mari duduk di dalam, Kounio. Akan tetapi, wanita itu seolah-olah tidak mendengar penyambutan yang amat menghormat itu. Sepasang matanya yang jeli dan tajam itu menyambar ke sekeliling, ke arah wajah 5 orang anak itu, sejenak menatap wajah Xin Liong karena anak ini juga sudah membalikkan tubuh menghadap dan memandang kepadanya. Siapakah yang Chia? Kembali terdengar pertanyaannya, pertanyaan yang singkat, lirih, terdengar satu-satu dan membawa suasana dingin dan tegang sekali karena di dalam suara ini terkandung ancaman maut. Hok Boan merasa mulutnya kering dan diam-diam dia mengerling ke arah Xin Liong. Baru tadi dia mendengar dari Xiongbu bahwa Xin Liong Chia, hal ini sungguh amat mengherankan hatinya dan tidak dimengertinya. Akan tetapi tentu saja dia tidak bisa menunjukkan Xin Liong kepada wanita itu bahwa anak itu Chia karena sekali wanita itu tahu, tanpa banyak cakap lagi tentu Xin Liong akan dibunuhnya. Dan Hok Boan maklum bahwa dia tidak boleh melakukan hal itu. Dia tahu betapa istrinya amat sayang kepada Xin Liong. Biarpun dia agak membenci Xin Liong karena dianggapnya terlalu disayang si Kui dan dianggapnya nakal dan bandel, akan tetapi dia tidak ingin melihat anak angkat istrinya itu dibunuh orang begitu saja. Maka dia cepat mengalihkan pandang matanya dari Xin Liong dan memandang kembali kepada wanita itu masih menanti dengan alis berkerut. Tidak ada yang Chia, kata Hok Boan sambil menggelengkan kepalanya. Hok Boan, berani engkau membohong kepadaku? Tiba-tiba wanita itu suaranya dingin, amat menyeramkan. Tidak, mana saya berani membohong, Kounio. Aku sendiri mendengar kalian tadi bicara tentang seorang Chia di sini. Hayo mengaku, siapa Chia di antara kalian? Sejak tadi Xin Liong diam saja dan hanya memandang dengan matanya yang terbelalak lebar. Dia tidak takut kepada wanita ini, dan dia tahu bahwa dialah Chia. Kini dia merasa heran mengapa ayah angkatnya yang membencinya itu tidak mau menyerahkan dia kepada wanita iblis itu. Bukankah wanita ini yang tadi diceritakan oleh Xiongbu dan yang hendak membunuh semua orang Siap, Tio dan Chia? Kenapa ayah angkatnya tidak mau mengaku terus terang saja agar dia dibunuh oleh wanita itu? Dan dia melirik ke arah Xiongbu. Juga anak ini sama sekali tidak membuka mulut. Hayo katakan, kalau tidak, akan kusiksa kalian seorang demi seorang. Wanita itu kembali melayangkan pandang matanya, dari Hok Boan yang pucat mukanya sampai kepada semua anak yang tertunduk dan ketakutan. Hanya Xin Liong seorang yang berdiri dengan tegak, memandangnya dengan penuh keberanian. Kim Hong Liunio merasa heran dan mengerutkan alisnya, hatinya tidak senang dan tidak puas melihat seorang anak laki-laki yang tidak kelihatan takut kepadanya. Padahal anak inilah yang tadi dirangket oleh Hok Boan, dicambuki dan sedikitpun anak itu tadi tidak mengeluh, padahal dari baju anak itu dapat dilihat bahwa punggungnya pecah-pecah kulitnya dan berdarah. Lalu dia menoleh kepada Xiongbu yang tertunduk dan matanya melirik ke arah pamannya.
Melihat wajah anak ini tampan dan mirip dengan wajah Hok Boan, Kim Hong Liunio mendapatkah akal? Hayo katakan, kalau tidak, anak ini akan kusiksa lebih dulu, katanya sambil menghampiri Xiongbu. Anak laki-laki yang tadinya memang sudah merasa ngeri dan ketakutan menyaksikan sepak terjang wanita iblis ini, kini menggigil kedua kakinya dan mukanya menjadi pucat sekali. Bukankah engkau tadi yang bilang tentang orang Shichia? Hayo katakan, di mana dia, kalau tidak, telingamu ini akan kucabut putus. Berkata demikian, Kim Hong Liunio mencubit telinga kiri Xiongbu. Anak itu makin ketakutan dan menggeleng-geleng kepala tak mampu mengeluarkan suara. Diam-diam Sin Leong merasa makin heran dan juga terharu. Biasanya, Xiongbu begitu kasar dan jahat terhadap dirinya, dianggap selalu memusuhinya, akan tetapi mengapa sekarang, biarpun diancam secara hebat, Xiongbu tidak mau mencelakainya dengan menunjukkan Shinya kepada wanita iblis itu? Dia tidak tahu bahwa dalam batin Xiongbu juga terdapat benih kegagahan yang tidak mau berbuat khianat? Harap jangan ganggu dia. Tiba-tiba Hok Boan berseru dan melangkah maju menghampiri wanita itu. Kim Hong Liunio melepaskan Xiongbu, lalu membalikkan tubuhnya dengan perlahan, tersenyum dan mengangguk-angguk kepada Hok Boan. Jadi engkau berani menentangku, ya? Kau kira sukar bagiku untuk membasmi kalian sekeluarga kalau aku menghendaki? Kalau aku membunuh anak ini, kau mau apa? Kounio, harap jangan mengganggu kami sekeluarga. Percayalah, kami tidak mempunyai hubungan dengan musuh-musuhmu. Kalau aku tetap hendak mengganggu keluargamu, kau mau apa? Kui Hok Boan. Hok Boan adalah orang yang biasanya amat mengandalkan kepandaian sendiri, bahkan biasanya dia memandang rendah orang lain karena percaya bahwa ilmu kepandaiannya sudah tinggi dan jarang menemui tanding. Biarpun dia tahu bahwa wanita ini amat lihai dan mungkin sekali dia tidak akan mampu menandinginya, akan tetapi karena dia didesak dan diajak terus, ditantang secara terang-terangan seperti itu, mukanya yang pucat tadi kini perlahan-lahan berubah memerah. Apa yang akan dilakukan orang kalau keluarganya diganggu? Tentu saja dia akan melawan sedapatnya, katanya dengan sikap gagah, dan dadanya agak diangkat sedikit. Bagus. Sudah lama aku mendengar bahwa ilmu silat yang kau warisi dari Go Bipai itu amat lihai. Nah, coba kau hadapi seranganku, apakah engkau dapat bertahan sampai 10 jurus? Kounio, kami menyambut kedatangan Kounio sebagai tamu yang kami hormati, dan saya sama sekali tidak hendak bermusuhan dengan Kounio. Cukup. Kau lekas katakan siapa orang Shichia itu atau kau harus menghadapi aku sampai 10 jurus. Melihat sikap wanita itu yang mendesak pamannya, Beng Xin diam-diam lalu merangkak ke pintu, hendak lari keluar dan melapor kepada bibinya. Dia tahu bahwa bibinya juga lihai, kabarnya tidak kalah lihai daripada pamannya. Maka kalau bibinya itu membantu pamannya dan mereka berdua maju menghadapi wanita iblis ini, agaknya tidak akan kalah. Kemana kau? Tiba-tiba wanita itu membentak, tangannya bergerak ke arah pintu dan, aneh sekali, tanpa disentuh, tubuh Beng Xin yang gemuk itu terjengkang seperti ditarik dan bergulingan masuk kembali ke dalam ruangan itu. Melihat ini, terdengar Lan Lan dan Lin Lin menjerit. Akan tetapi ternyata Beng Xin hanya kaget saja dan sedikit sakit karena terbanting, selain itu dia tidak terluka apapun. Kounio, engkau terlalu mendesak orang. Hok Boan berseru marah melihat keponakannya, yang sebetulnya juga putranya yang gemuk itu dirobohkan, maka dia lalu menerjang dengan kepalan tangannya, menyerang wanita itu. Ini adalah Hek Wan Hianko. Lutung hitam memberi buah, dari Go Bipai, bukan? Tidak terlalu jelek, tidak terlalu jelek. Kim Hong Liunio berkata sambil melangkah mundur dan menangkis serangan itu. Hok Boan terkejut karena baru saja bergerak ternyata lawan telah dapat mengenal jurus ilmu silatnya, akan tetapi karena memang dia dapat menduga wanita ini lihai sekali, dia tidak peduli dan menyerang terus dengan jurus selanjutnya. Dan karena tahu lawan lihai sekali, dia pun segera mengeluarkan jurus-jurus pukulan yang paling ampuh. Berani kau menggunakan Hok Tian Hok Te, membalikan langit dan bumi, untuk membunuh aku? Kau harus dihajar. Memang Hok Boan telah menggunakan ilmu silat yang ampuh dari Go Bipai itu untuk menghadapi lawan tangguh ini. Akan tetapi, kembali lawannya telah mengenal ilmunya dan tiba-tiba,
Ketika kedua tangannya memukul ke arah kepala dan ke arah pusar dengan berbareng secara hebat sekali, dia merasa kedua tangannya itu bertemu dengan hawa pukulan yang merupakan benteng yang menghentikan gerakannya, dan sebelum dia tahu apa yang terjadi, wanita itu telah menampar punggungnya dari samping. Pelak! Aug! Hok Boan terguling roboh dan dari mulutnya dia muntahkan darah segar. Berani kau melukai suamiku? Teriakan ini keluar dari mulut si Kui yang baru saja datang. Si Kui tadinya berada di dalam kamarnya, karena dia masih mendongkol sehabis cekcok sedikit dengan suaminya. Dia tahu bahwa Sin Leong tentu akan dihajar, akan tetapi dia pun tidak mau sampai bentrok dengan suaminya hanya demi anak itu, dan memang dia juga tahu bahwa Sin Leong keras kepala dan bandel, mungkin perlu diberi sedikit hajaran pula. Maka dia diam saja di dalam kamarnya. Akan tetapi ketika tiba-tiba dia mendengar jerit Lan Lan dan Lin Lin, dia terkejut dan cepat melompat keluar sambil membawa pedangnya. Jerit dua orang anak perempuan yang terdengar oleh ibu mereka itu adalah ketika mereka melihat Beng Sin dirobohkan oleh wanita tadi. Ketika si Kui memasuki ruangan itu dan melihat Kim Hong Liunio, dia terkejut dan segera mengenal wanita itu karena wanita itu memang sama sekali tidak berubah semenjak dilihatnya untuk pertama kali 11 tahun yang lalu. Akan tetapi ketika dia melihat wanita itu merobohkan Hok Boan, si Kui menjadi marah sekali. Tidak peduli wanita itu utusan Raja Sabutai, kalau kini mengganggu keluarganya, harus dilawannya. Maka dia sudah membentak marah dan menerjang wanita itu dengan pedangnya. Ilmu pedang dari si Kui amat hebat. Dahulu dia adalah seorang ahli menggunakan siang kiam, yaitu sepasang pedang. Akan tetapi, sejak tangan kirinya buntung, dia hanya mempergunakan pedang tunggal. Akan tetapi dengan menguasai ilmu Im Yang Lian Hoan Kun maka dia dapat memainkan pedang tunggalnya secara hebat. Apalagi karena si Kui terkenal dengan ginkangnya sehingga dahulu dia pernah mendapat julukan Angyan Chu, si walet merah, karena gerakannya yang amat cepat seperti walet terbang dan kegemarannya mengenakan pakaian merah. Maka kini serangannya terhadap Kim Hong Liunio juga hebat sekali. Namun, wanita cantik itu menghadapi serangan ini dengan sikap tenang bahkan mulutnya berkata mengejek. Ilmu pedang apa ini yang kau pergunakan? Dengan amat mudahnya, Kim Hong Liunio mengelak. Akan tetapi ilmu pedang dan gerakan si Kui luar biasa cepatnya, tahu-tahu sinar pedangnya sudah menyambar lagi ke arah leher lawan dengan kecepatan tinggi. Bagus. Kiranya diambil dari Im Yang Lian Hoan Kun, ya. Wanita cantik itu tidak mengelak dari sambaran pedang yang mengancam lehernya, melainkan mengangkat sedikit tangan kirinya. Cering. Bersambung ke bab 13. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.